Teman-teman mendengar tentang kereta maglev? Kereta maglev yang sering disebut dengan kereta rel magnet atau KRM merupakan salah satu penerapan medan magnetik dalam bidang transportasi. Tahukah teman-teman apa itu medan magnetik? Apa saja yang bisa menghasilkan medan magnetik? Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang medan magnetik. Simak terus videonya ya. Teman-teman, medan magnetik adalah ruang di sekitar magnet yang masih mendapat pengaruh gaya magnetik. Medan magnetik dapat ditimbulkan oleh magnet tetap dan penghantar berarus listrik. Pada magnet tetap, medan magnetik digambarkan dengan garis-garis gaya yang keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Pada kawat penghantar yang dialiri arus listrik, medan magnetik akan timbul di sekitar kawat penghantar. Teori ini ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Ørsted. Pada tahun 1820, Ørsted berhasil mengamati hubungan antara listrik dan magnet. Ørsted menemukan bahwa ketika kompas diletakkan di dekat kawat penghantar berarus listrik, jarum kompas menyimpang dari arah semula. Pada saat kawat belum dialiri arus, jarum magnet tidak menyimpang. Pada saat kawat dialiri arus listrik dengan arah ke bawah, jarum magnet menyimpang ke kanan. Pada saat kawat dialiri arus listrik dengan arah ke atas, jarum magnet menyimpang ke kiri. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan Ørsted adalah: pertama, di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Kedua, arah gaya magnet yang menyimpangkan jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir dalam penghantar. Sebulan setelah penemuan Ørsted, dua orang ilmuwan Prancis bernama Jean-Baptiste Biot dan Félix Savart berhasil menyelidiki besar medan magnetik yang ditimbulkan oleh penghantar berarus listrik. Inilah yang dikenal dengan nama hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa besar induksi magnet di suatu titik, misalkan titik A dalam medan magnet, berbanding lurus dengan kuat arus listrik pada kawat penghantar yaitu I, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar yaitu L, berbanding lurus dengan sinus sudut apit antara arah arus dengan garis penghubung titik A ke kawat penghantar yaitu θ, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik A dengan kawat penghantar yaitu R. Secara matematis, hukum Biot-Savart dirumuskan B sama dengan K dikali I dikali L dikali sin θ dibagi dengan R kuadrat. Dengan B, induksi magnetik, satuannya Tesla, K, mu 0/4pi, merupakan konstanta, nilainya 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. I, kuat arus listrik pada kawat, satuannya ampere, L, panjang kawat, satuannya meter, R, jarak titik A ke kawat, satuannya meter, dan θ, sudut apit antara arah arus dengan garis penghubung titik A ke kawat penghantar. Induksi magnetik atau disebut juga kuat medan magnetik merupakan besar medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat penghantar berarus listrik. Induksi magnetik disimbolkan dengan B kapital, satuannya Tesla. Selain Tesla, ada beberapa satuan induksi magnetik, yaitu Gauss, Ørsted, dan Maxwell per cm². Nilai 1 Gauss sama dengan 1 Ørsted sama dengan 1 Maxwell per cm² sama dengan 10 pangkat negatif 4 Tesla. Arah induksi magnetik dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan berikut. Jika ibu jari menunjukkan arah arus listrik, lekukan 4 jari tangan kanan menyatakan arah induksi magnetik. Jika arah induksi magnetik menjauhi pengamat atau masuk ke bidang, maka diberi tanda cross atau silang.
Dan jika arah induksi magnetik mendekati pengamat atau keluar bidang, maka diberi tanda dot atau titik. Nah teman-teman, di video ini kita akan membahas mengenai induksi magnetik pada kawat lurus panjang, kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Pertama, kita bahas induksi magnetik pada kawat lurus panjang. Untuk menentukan besar induksi magnetik pada kawat lurus panjang, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu0 dikali I dibagi dengan 2pi dikali A. Dengan B, induksi magnetik, satuannya Tesla, mu0 permeabilitas dalam ruang hampa nilainya 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter, I kuat arus listrik, satuannya ampere, dan A jarak titik ke kawat, satuannya meter. Untuk menentukan arah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh kawat lurus panjang, kita gunakan kaidah tangan kanan berikut. Apabila kita menggenggam kawat lurus dengan tangan kanan kita, maka ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan lekukan 4 jari lain menunjukkan arah induksi magnetik. Jika arah arus ke atas, titik yang berada di sebelah kiri kawat, arah induksi magnetiknya keluar bidang. Dan titik yang berada di sebelah kanan kawat, arah induksi magnetiknya masuk bidang. Selanjutnya, induksi magnetik pada kawat melingkar. Pertama, pada sumbu lingkaran. Untuk menentukan besar induksi magnetik kawat melingkar pada sumbu lingkaran, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu0 dikali N dikali I dikali A dikali sin theta dibagi dengan 2R kuadrat. Dengan B, induksi magnetik, satuannya Tesla, mu0 permeabilitas dalam ruang hampa nilainya 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. N banyak lilitan kawat, I kuat arus listrik, satuannya ampere, A jari-jari lingkaran, satuannya meter, theta sudut antara sumbu lingkaran dengan PQ, sin theta sama dengan A dibagi R, sehingga R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah MP kuadrat, merupakan jarak dari P ke Q, satuannya meter. Kedua, pada pusat lingkaran. Untuk menentukan besar induksi magnetik kawat melingkar pada pusat lingkaran, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu0 dikali N dikali I dibagi dengan 2A. Dengan N, theta dibagi 360 derajat. B, induksi magnetik, satuannya Tesla, mu0 permeabilitas dalam ruang hampa, N, banyak lilitan kawat, I, kuat arus listrik, satuannya ampere, A, jari-jari lingkaran, satuannya meter, dan theta, sudut yang dibentuk oleh kawat. Untuk menentukan arah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh kawat melingkar, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan berikut. Apabila tangan kanan kita dalam posisi menggenggam, maka arah lekukan keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnetik. Berikutnya, induksi magnetik pada solenoida. Besar induksi magnetik pada pusat solenoida dapat ditentukan dengan persamaan B sama dengan mu0 dikali N dikali I dibagi dengan L. Dengan B, induksi magnetik, satuannya Tesla, mu0 permeabilitas dalam ruang hampa, N banyak lilitan kawat, I kuat arus listrik, satuannya ampere, dan L panjang solenoida, satuannya meter. Pada ujung solenoida, kita dapat menentukan besar induksi magnetik dengan persamaan B sama dengan mu0 dikali N dikali I dibagi dengan 2L. Dengan B, induksi magnetik, satuannya Tesla, mu0 permeabilitas dalam ruang hampa, N banyak lilitan kawat, I kuat arus listrik, satuannya ampere,
dan L panjang solenoida satuannya meter. Arah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh solenoida juga ditentukan berdasarkan kaidah tangan kanan yang berlaku pada kawat melingkar berikut. Apabila tangan kanan kita dalam posisi menggenggam, maka arah lekukan keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnetik. Terakhir, induksi magnetik pada toroida. Toroida adalah solenoida yang berbentuk lingkaran. Besar induksi magnetik pada toroida ditentukan dengan persamaan B sama dengan mu0 dikali N dikali I dibagi dengan 2 pi A. Dengan B, induksi magnetik satuannya Tesla, mu0 permeabilitas dalam ruang hampa, N banyak lilitan kawat, I kuat arus listrik satuannya ampere, dan A, jari-jari toroida satuannya meter. Sampai di sini teman-teman paham ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan gambar yang menunjukkan arus listrik mengalir sepanjang kawat listrik bertegangan tinggi dari timur ke barat. Kita diminta menentukan arah medan magnetik pada titik P yang berada di sebelah utara kawat. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, lekukan empat jari lain menunjukkan arah medan magnetik. Pada gambar, terlihat bahwa lekukan empat jari lain mengarah ke bawah atau ke selatan. Ini berarti arah medan magnetik pada titik P yang berada di sebelah utara kawat adalah ke selatan. Soal kedua, pada soal ini diberikan gambar sebuah penghantar lurus panjang yang dialiri arus I sama dengan 2 ampere. Kita diminta menentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P yang berjarak A sama dengan 4 cm dari kawat dan terletak di sebelah kanan kawat. Untuk menentukan besar induksi magnetik di titik P, kita bisa menggunakan persamaan induksi magnetik pada kawat lurus panjang, yaitu B sama dengan mu0 dikali I dibagi dengan 2 pi A. Kita masukkan nilainya, B sama dengan 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 dikali 2 dibagi dengan 2 pi dikali 4 kali 10 pangkat negatif 2. Kita lakukan perhitungan, kita peroleh nilai induksi magnetik B sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Untuk menentukan arah induksi magnetik, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Arah arus ke atas dan titik berada di sebelah kanan kawat. Pada gambar terlihat bahwa untuk titik yang ada di sebelah kanan kawat, arah induksi magnetik diberi tanda silang, ini berarti induksi magnetik masuk bidang kertas. Jadi jawaban yang benar adalah E.